Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ginanjar Sakti. Di sini akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial. Baik, kita mengajar pembahasan. Yang pertama, kita akan mengenal tokoh dari pencetus teori belajar sosialnya. Teori belajar sosial dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada pada tanggal 4 Desember 1925 di keluarga petani. Dalam Tarsono tahun 2010, pada tahun 1949, ia menempuh pendidikan tinggi di University of British Columbia di Vancouver dengan meraih gelar BA. Lama setelah itu, pada tahun 1951, Albert Bandura melanjutkan pendidikannya di University of Iowa dan mengambil jurusan psikolog hingga akhirnya meraih gelar MA, disebut dengan gelar PhD pada tahun 1952. Tahun kemudian, Bandura bekerja di Stanford University. Dalam perjalanan karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan social learning atau belajar sosial ya, sebagai bahan memahami kepribadian dari tingkah laku manusia seperti perbedaan gender yang ia lakukan melalui penelitian. Karya-karya yang berhasil Bandura keluarkan, diantaranya beberapa buku yang berjudul Thousand Crescent tahun 1959, Social Learning and Personality Development 1963, Principles of Behavior Modification 1969, Aggression, a Social Learning Analysis 1973, dan Social Learning Theory tahun 1977. Eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura yang sangat terkenal ya, adalah mengenai anak-anak yang meniru perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya, yang kita disebut dengan eksperimen Bobo. Ini ada di sebelah kanan itu ya. Oke. Selanjutnya, teori belajar sosial. Bandura adalah seorang yang mengembangkan teori belajar sosial atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai social learning theory. Namun pada tahun 1970-an hingga 1980-an, teori ini memiliki penamaan baru yaitu teori kognitif sosial, social cognitive theory. Teori belajar sosial merupakan bentuk perluasan dari teori behavioristik. Teori ini menekankan pada komponen kognitif di pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Faktor sosial dan kognitif berperan penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif yang dimaksud ekspektasi seseorang untuk meraih keberhasilan. Sedangkan faktor sosialnya yaitu pengamatan seseorang terhadap orang atau lingkungan sekitarnya. Teori belajar sosial memberikan sudut pandang teoritis. Yang pertama, pembelajaran berlangsung melalui proses peniruan, imitasi. Jadi, orang melihat, tiru, atau pemodelan, modeling. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang dipahami sebagai pihak yang menentukan perilaku mana yang akan ditiru dan fungsinya. Yang ketiga, imitasi atau modeling termasuk dalam pembelajaran perilaku tanpa adanya pengalaman langsung. Pengalaman langsung berarti dia tidak memiliki, atau bisa dikatakan dia baru memulainya, baru belajar. Namanya mengimitasi, dia mengamati terlebih dahulu, kemudian ditiru. Dia dikatakan sebagai tidak ada pengalaman langsung. Tidak punya, ya, tidak punya pengalaman yang dulu-dulu, katakanlah seperti itu. Keempat, dalam imitasi atau modeling terjadi beberapa penguatan untuk menghasilkan peniruan. Yang terakhir, ada mediasi internal sebagai pengaruh terhadap hasil akhir. Silolo 2018. Ya. Albert Bandura mengembangkan konsep bernama deterministic reciprocal, terdiri atas 3 faktor utama, yaitu perilaku, kognitif atau kepribadian, dan lingkungan. Ya. Dimuat dalam Muzaki tahun 2018. Ya, itu dia. Bandura Model of Reciprocal Determinism. Ya, itu.
Ada person yang meliputi temperamen atau personality, preferences, intelligence of all type, jadi semua tipenya, entah itu IQ, EQ, ya, dan sebagainya, dan kemudian ada environment, lingkungan, ya, jadi kira persekitaran dari seseorang itu, yaitu ada konteks atau social networks, kemudian ada culture and other people. Kemudian ada yang ketiga itu behavior, ya, dari diri sendiri. Ada action, facial expression, dan verbalization, ya. Kemudian konsep ini menyatakan bahwa tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi hubungan antar faktor, ya. Setiap faktor akan mempengaruhi satu sama lain, itu mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, bukan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, hingga kognitif mempengaruhi lingkungan dan juga sebaliknya. Kognitif, ya. Lingkungan, setelah belajar bahwasanya faktor lingkungan adalah faktor yang besar bagi manusia, ya. Faktor lingkungannya baik, ya manusia itu akan baik, gitu kan. Kalau lingkungan itu kondusif, ya atau sebagai orang yang ada di lingkungan itu, ya akan ikut lingkungan itu. Jadi lingkungan juga memiliki faktor di sana. Terus kemudian dari person, dari diri kita sendiri, kita kalau kita berada di lingkungan yang kurang kondusif, apakah kita bisa menjaga diri, membentengi diri supaya tidak melakukan hal-hal yang katakanlah buruk lah, ya. Lingkungan itu person juga mempengaruhi, ya, behavior, bagaimana cara kita berpikir, juga mempengaruhi bagaimana kita bersikap di lingkungan, dan juga akan mempengaruhi kepribadian kita juga. Baik, selanjutnya mengenai self-efficacy, ya. Ini diartikan sebagai keyakinan seseorang bahwa dia dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang berlaku. Januardianto 2019, ya. Ruth Bandura dalam Lesi Lulu 2018. Ini rendahnya self-efficacy bergantung pada lingkungan sekitarnya yang secara rinci memunculkan 4 kemungkinan. Nah, ya, yang pertama, bila self-efficacy dan lingkungannya responsif, ya, maka hasil yang paling besar adalah sukses. Self-efficacy itu kalau dia yakin bisa menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai standar yang berlaku, kemudian lingkungannya mendukung, kondusif, ya, itu akan sukses, ya, karena dia menguasai ilmu yang memang dibutuhkan pada lingkungan itu, gitu lah, ya. Standar yang berlaku di sana, ya. Dia sukses karena dia bisa menguasai dan terampil, ya. Yang kedua, self efficacy rendah sementara lingkungan responsif, maka seseorang mungkin akan merasa depresi. Dia nggak punya kemampuan dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan di sana, sementara lingkungannya, katakanlah orang-orang di sekitarnya itu bisa, ya, kemungkinan besar orang itu akan insecure, ya. Saya kok nggak bisa, ya. Akhirnya dia depresi, dia nggak bisa mengimbangi lingkungannya, ya. Dia akan sulit, ya. Mencari sesuatu akan terlihat sulit. Seperti itu. Yang ketiga, bila self-efficacy-nya tinggi, sementara lingkungannya tidak responsif, maka mungkin akan terjadi, ya, mungkin, ya, akan terjadi protes atau kekerasan untuk mendorong perubahan, bahkan bisa saja menyerah jika upayanya gagal. Dia mampu menguasai, katakanlah di lingkungan itu banyak orang yang tidak menguasai ilmu ini misalnya. Terus kemudian ada, misalnya ini, sudah ada sesuatu yang sudah pakem di lingkungan itu. Kemudian ada seseorang yang telah belajar dari misalnya dari luar negeri dengan ilmu yang bisa dikatakan uh, yang sebenarnya, ya, ilmu yang sebenarnya atau gimana ya sebenarnya, ya. Dia punya ilmu yang makanya lebih lurus lah, ya. Katakanlah kalau lingkungan itu sudah ada pengalaman dari nenek moyang dan sebagainya. Ternyata kalau katakanlah gini aja, wes. Saya pernah melihat bahwasannya banyak pasangan muda, pasutri muda yang sudah memiliki anak, itu sering kali diprotes oleh mertua mereka. Bagaimana cara
mereka merawat anak, memberikan mereka bagaimana orang pasutri baru itu memberikan makan pada anak mereka itu terkadang di eh, apa ya, di komen atau apa ya, diprotes sama orang tuanya, pertua atau orang tuanya itu ya. Mertua atau orang tuanya ini mengatakan itu karena memang sudah dari lingkungannya, dari eh, yang mereka pelajari dulu itu ya seperti itu. Nah, tiba-tiba ada anaknya dan istrinya itu tiba-tiba kok berbeda gitu lah. Nah, di sana yang self efficacy-nya tinggi, tapi lingkungannya tidak responsif, maka ada kemungkinan akan terjadi sebuah apa ya, striking lah ya, nah, di sana. Karena si Putri baru ini ngikut pesan dari dokter anak dan sebagainya. Ini harus dikasih ini. Nah, ternyata dari pihak orang tua sendiri, pengalaman pribadi, yang mana dari lingkungannya dulu, ya, akhirnya akan beda gitu ya. Sehingga mungkin akan terjadi protes di sana gitu. Mendorong perubahan, ya bahkan bisa mereka menyerah jika upaya gagal atau nah ya akan diam lah ya kalau biasanya melawan orang tua kita lebih banyak diam gitu ya. Kemudian untuk yang keempat, self efficacy-nya rendah, kita lingkungannya tidak responsif ya, seseorang tidak akan berdaya dan menyerah. Tidak punya kemampuan, eh, pengetahuan dan keterampilan tidak bisa yang tidak bisa menguasai sesuatu yang sudah standar yang berlaku di sana dan lingkungan tidak responsif, tidak ada dukungan dan lain sebagainya ya, saya merasa tidak berdaya atau jalan zaman lah ya, seperti itu. Baik, oke, yang kemudian proses yang mengatur pembelajaran menggunakan modeling, yakni satu, atensi. Atensi disebut juga dengan perhatian atau memperhatikan. Hal pertama kali yang dilakukan sebelum meniru sudah pasti memperhatikan sesuatu ya. Seseorang yang jadi objek yang ditiru. Kalau tidak ada yang ditiru atau memperhatikan sesuatu ya tidak ada yang namanya modeling gitu ya. Yang kedua, retensi. Retensi atau penyimpanan. Jadi kita melihat disimpan di data kita, di otak ya. Sebagai proses menyimpan hasil dari memperhatikan dengan maksud untuk diingat. Singkatnya retensi itu mengingat gitu ya. Juga produksi perilaku. Nah, di sini mulai di apa ya? Rasa ingin mencoba ya, mulai diterapkan. Ya. Gimana sih gitu ya? Akhirnya muncul rasa itu. Kemudian yang keempat ada motivasi dan reinforcement. Modeling akan efektif jika seseorang termotivasi untuk melakukan perilaku yang telah dia coba lakukan. Selain itu, reinforcement juga berperan dalam modeling. Motivasi. Motivasinya apa? Reinforcementnya motivasi. Selanjutnya ada jenis-jenis modeling. Ya, ada 5 macam. Di Azizah dan kawan-kawan tahun 2021. Yang pertama ada peniruan langsung. Seseorang mengamati dan memperhatikan suatu model dengan meniru tingkah lakunya. Misalnya meniru gaya berpidato, presentasi, orang lain, peniruan langsung ya. Kemudian peniruan tak langsung, ini berdasarkan imajinasi dan perhatian tak langsung ya. Meniru seorang putri dari negeri dongeng akibat membaca buku cerita. Kan berandai-andai gitu ya. Seorang putri itu bagaimana sih? Otomatis kalau dia berasal dari kerajaan, otomatis dia seorang yang bermartabat, dia berimajinasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, peniruan gabungan. Peniruan ini merupakan gabungan dari peniruan langsung dan tidak langsung. Misalnya meniru gaya melukis guru daripada apa yang dibacanya di buku. Yang keempat ada peniruan sesaat, peniruan yang muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya meniru gaya bahasa orang asing, tapi ingin melakukannya di sekolah teman-teman. Melakukannya di sekolah, teman-teman tidak ada yang bisa sehingga kembali lagi menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi di zaman sekarang itu banyak pakai apa ya bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris gitu ya. Literally, misalnya seperti itu kalau di Jaksel ya katanya seperti itu ya. Terus kemudian
Yang kelima, peniruan berkelanjutan. Peniruan ini menjadi kebiasaan seperti meniru gaya bahasa temannya sehingga bahasa sehari. Iya. Ini untuk nomor 5 ini saya temukan di teman saya sendiri ya, yang dulu itu orang Jawa, kuliah di Malang, ketemu teman dari Jakarta, akhirnya pakai lu, gue, agak gitu ya. Kata-katanya berubah lah ya. Peniruan berkelanjutan ya, meniru gaya supaya apa ya, terlihat membaur lah ya. Kemudian ketiga, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan dulu ya. Yang satu, pesan dari teori behavioristik karena lingkungan dan kognitif juga pengaruh pada proses pembelajaran, bukan hanya stimulus, bukan hanya merangsang. Jadi dia akan belajar langsung ya, tidak hanya teori saja, tapi dia juga akan tahu prakteknya bagaimana. Nah, belajar dari lingkungan, melihat isi lapangan. Yang kedua, secara tidak langsung membentuk kepribadian dan moral peserta didik. Yang dikatakan tadi, meniru atau modeling, dia akan melihat orang, otomatis tidak hanya cara berupa karena sebagai penyanyi lah ya, dia tidak akan tidak hanya meniru cara dia bernyanyi dan lain sebagainya, tapi dia akan mengikuti bagaimana sikap-sikap atau uh, contoh perilaku yang dicontohkan oleh penyanyi itu. Ya. Dia akan membentuk sebuah kepribadian dan moral besar tadi. Itu yang ketiga, memberikan kesempatan peserta didik mempraktikkan materi pembelajaran secara langsung sebagai hasil dari proses modelingnya. Kemudian ada self-evaluation atau pembelajaran melalui hasil pengamatan sekitar. Misalnya peserta didik melihat temannya mendapat pujian karena berlaku baik atau sebaliknya, maka peserta didik dapat menilai perilaku positif atau menghindari perilaku negatif. Ada self-evaluasi. Jadi jika melihat ada teman dimarahi guru melakukan sesuatu hal yang salah, misalnya katakanlah mencoret dinding ya, maka si peserta didik lain melihat uh, kejadian itu akan berpikir, oh, lebih baik gak usah kayak gitu deh, seperti itu. Ini self evaluation, pembelajaran melalui hasil pengamatan sekitar, jadi melihat lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, kesempatan berinteraksi semakin banyak untuk saling bertukar informasi, cara pandang dan cara pikir dalam pembelajaran. Kemudian kekurangan. Apabila salah sedikit dalam proses model, misalnya terdapat satu contoh negatif yang tidak disadari, maka hal negatif juga ditiru. Tidak sadar, tidak bisa membedakan antara positif dan negatif. Nah, apa, saking sukanya meniru gitu ya, fans, katakanlah para public figure itu ya, kalau ada seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah ya akan ditiru semuanya gitu kan. Kedua, ada kalanya memerlukan waktu lebih untuk melakukan pengulangan terhadap apa yang ditiru. Yang ketiga, secara tidak langsung, teori belajar sosial juga bisa memperbaiki karakter peserta didik, mana dalam pelaksananya mungkin sedikit lebih berat karena harusnya dilakukan secara bertahap, pelan-pelan, dan sabar. Terlebih lagi, juga peserta didik tidak sedih. Nah, itu ya, itu beberapa kekurangan dan kelebihannya. Kemudian ada implikasi teori belajar sosial. Menurut Lolo 2018, dalam proses belajar mengajar dapat menerapkan teori belajar sosial melalui beberapa cara seperti satu, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian sebagai peta konsep, gambar, dan media visual lainnya agar peserta didik dapat meniru. Yang tadi kita dikatakan ada imitation, melihat sesuatu untuk ditiru. Makanya menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, dan media visual lainnya dapat ditiru oleh peserta didik. Yang ketiga, menggunakan alat musik dan pembelajaran seni musik. Ya, kalau ada alat musik, seni musik ya pakai apa gitu ya, masa hanya nyanyi saja kan ya tidak mungkin. Keterampilannya tidak hanya olah suara, tapi keterampilannya juga akan di alat musik itu seperti itu.
Dan yang keempat, mengurangi bahan materi yang tidak relevan. Ya, sesuatu yang tidak berguna ya harus dibuang gitu ya. Yang kelima, membentuk kelompok belajar supaya terjadi tukar pikiran tadi, cara pandang dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keenam, menerapkan pembelajaran yang kontekstual, kooperatif dan kolaboratif. Kontekstual itu otomatis berkaitan dengan lingkungan sekitar gitu ya. Kooperatif bekerja sama dengan kelompoknya tadi, kolaboratif saling berkolaborasi dengan temannya. Kamu punya ini, kita gabung aja di satu. Nah, seperti itu. Sebagai tambahan, hal lain yang bisa digunakan adalah dengan satu, pendidik bisa memberikan contoh teladan bagi peserta didik. Ya, seperti kita punya apa, tokoh pendidikan ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, punya slogannya. Ya kan slogannya, Ngarso Sung Tuloto, ing Madya Mangun Karso, Turi Handayani. Ngarso Sung Tulodo, yang di depan sebagai contoh. Otomatis sebagai seorang pendidik, uh, harus bisa memberikan contoh di depan. Gitu ya. Seorang guru memberikan contoh yang baik-baik. Ngarso Sung Tulodo. Gitu ya. Imat Mangun Karso berada di tengah-tengah itu, mendorong ya, membangun bersama sebagai satu kesatuan ya. Kurang lebih seperti itu pengertiannya ya. Yang Tuduri Handayani itu di belakang sebagai uh, apa, penyokong itu ya, yang mendorong supaya anak didik itu maju. Wah, gitu. Kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Nah, ini sudah pasti ya. Yang ketiga, pendidik harus komunikatif agar apa yang disampaikan bisa dipahami dan diikuti oleh peserta didik. Kalau pendidik itu menggunakan bahasa yang menunjukkan tingkat keilmuannya, pakai bahasa-bahasa yang sulit, ya peserta didik nggak akan paham tentang materi yang disampaikan. Ya, kita harus komunikatif. Karena apa? Perbedaan usia kali ya. Peserta didiknya umur berapa, gurunya umur berapa, nah, gitu ya. Kali kalau gurunya masih guru muda, itu ya masih nggak jauh lah ya. Kemudian yang keempat, tidak terfokus pada teori saja, tetapi juga pada nilai praktisnya, gunaannya ya. Ini teori ini gunanya di mana? Ini dijelaskan juga di sana, sehingga peserta didik itu akan belajar, oh ternyata ilmu ini tuh berguna di sini, gitu ya. Sehingga dia akan paham keberlanjutan dari saya belajar ini untuk apa toh, gitu. Apa sih gunanya belajar ini, gitu. Sehingga dia akan punya uh, apa ya, data di sana. Kemudian yang kelima, pengajaran didik seharusnya tersusun dan dapat menarik minat perhatian peserta didik untuk dijadikan sebagai model. Ya. Menarik, gitu ya. Kalau menarik ya, misalnya akan kondisi, gitu ya, banyak peserta didik yang ngomong sendiri, gitu ya. Jadi harus dibuat menarik. Kemudian dijadikan sebagai model tadi untuk ditiru ya. Kemudian yang keenam, meluruskan hal salah yang ditiru peserta didik agar meniru hal yang negatif. Ya, ini juga menjadi peran seorang guru ya. Membenarkan apa yang salah, meluruskan apa yang bengkok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai belajar sosial ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat di kehidupan sehari-hari kita ya. Untuk apabila ada salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.